Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi kelompok atau golongan. Para narasumber visi negarawan duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita untuk malam ini? Berikut rangkumannya. Politik bagi-bagi kursi sudah menjadi tradisi di negeri ini. Mengakomodasi kepentingan pendukung penguasa memang bukan cara ideal untuk melecut kemajuan bangsa. Sayangnya, sistem pilpres di negeri ini memastikan pembagian kekuasaan adalah sebuah kebutuhan. Konstitusi mengatur pasangan calon presiden dan wakilnya diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Artinya, siapapun pemenangnya pasti akan menerima tagihan balas jasa. Bicara soal pembagian kekuasaan, ada satu isu yang selalu menjadi sorotan, yaitu postur dan komposisi kabinet. Tata negara kita mengamanatkan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif kepala pemerintahan. Namun semua masyarakat sudah memahami, presiden mendapat tekanan dari kanan dan kiri. Tidak salah jika masyarakat akhirnya sinis mengomentari, politik tidak lebih dari pragmatisme kekuasaan dan selalu bersifat transaksional. Padahal, dalam buku berjudul Nikomachian Etik, filsuf Yunani kuno, Aristoteles menyebut, tujuan politik adalah kebaikan dan perhatian utama politik adalah menumbuhkan karakter terbaik warga negara serta membuat warga melakukan perbuatan mulia. Pemilu adalah suatu sistem dan mekanisme di dalam demokrasi yang kita miliki dan kita sepakati bersama sebagai upaya untuk melakukan pergantian kekuasaan agar kekuasaan tidak menjadi monopoli satu kelompok politik semata-mata. Politik pada dasarnya adalah upaya yang terus-menerus dalam rangka membangun kebaikan kembali di dalam struktur kehidupan kemanusiaan. Untuk itulah semuanya para hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menegaskan, kita harus tetap konsisten dengan semangat partai yang mampu menentukan arah perjalanan kehendak kita sendiri untuk menyongsong masa depan bangsa dan negara yang kita cintai. Kita memang semestinya menjaga hubungan dan harmonisasi dengan seluruh institusi partai-partai politik yang ada di negeri ini. Komunikasi yang cair, komunikasi yang bisa memberikan rasa respek di antara kita satu sama lain. Memberikan penghargaan di antara kita satu sama lain. Bung Karno melahirkan semboyan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Di era Bung Karno pula, kita mengenal konsep Zaken Kabinet, yaitu jajaran menteri dari kalangan profesional yang ahli di bidangnya, bukan para elit politik. Profesor Ilmu Politik Herbert Faith mencatat, Indonesia pernah 3 kali membentuk Zaken Kabinet, yaitu pada era Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan Kabinet Juanda. Banyak sektor kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Siapapun yang dipanggil ke istana akan disiapkan kursi panas dan mereka yang terpilih harus siap bekerja ekstra keras. Filsuf Jerman Immanuel Kant mengajukan istilah praktis, yaitu tindakan yang dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal dalam kehidupan berbangsa, elit politik dituntut bersikap negarawan, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarga. Secara objektif,
Menteri dengan latar belakang atau terafiliasi parpol memang tidak otomatis kompetensinya rendah atau kinerjanya buruk. Namun yang kerap terjadi, menteri titipan ditempatkan pada bidang yang tidak dikuasai. Pemirsa, setiap pemerintahan berganti, kita berharap munculnya kabinet berisi profesional. Zakon kabinet kerap menjadi referensi formulasi ideal. Namun, 2 dekade kita alami penyusunan kabinet lekat dengan nuansa transaksional. Jangan lalu kita emosi bila politik dagang sapi menjadi tradisi. Sistem pemilu di negeri ini memang mengukuhkan politik balas budi. Memberi jatah kursi menteri sudah lazim digunakan untuk membayar dukungan parpol koalisi. Tokoh kemerdekaan Filipina Manuel Quezon mengatakan, loyalitas kepada partaiku berakhir ketika loyalitas kepada negaraku dimulai. Idealnya, setiap menteri menanggalkan atribut partainya. Namun faktanya jabatan dianggap batu loncatan untuk mengukuhkan kekuasaan. Ilmu manajemen mengajarkan prinsip the right man on the right place. Tujuannya agar pengisian setiap posisi dan jabatan berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan pengalaman. Dapatkah kita berharap pemilihan kabinet murni berdasarkan kecakapan? Politik akomodasi juga bertentangan dengan prinsip efisiensi. Kajian Lembaga Administrasi Negara pada 2015 menemukan idealnya cukup ada 20 kementerian. Postur kabinet yang gemuk jelas memboroskan anggaran dan berpotensi tumpang tindih kebijakan. Kabinet profesional atau transaksional adalah tema diskusi kita untuk pekan ini dan kita akan langsung membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio Metro TV. Ada Dekan FDKOM UIN Jakarta, Dr. Gun Gun Herianto. Selamat malam Mas Gun, apa kabarnya malam hari ini? Kabar baik Mbak Rara. Oke, dan selanjutnya juga ada cendekiawan kebangsaan Bapak Sukidi PhD. Selamat malam Pak Sukidi. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV dan juga akan berdiskusi bersama kami sosiolog FISIP UI Bapak Imam Prasojo PhD. Selamat malam Pak Imam. Baik, terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan ataupun akan mengawali diskusi, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan segera mulai diskusi untuk malam hari ini. Saya akan ke Mas Gun terlebih dahulu. Mas Gun, dari komunikasi dan gestur politik pemenang Pilpres 2024, seberapa optimis Anda bahwa formasi kabinet mendatang akan jauh dari transaksional? Untuk jauh dari transaksional memang sulit ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat skema dari sejak proses kandidasi berlangsung, itu kan menunjukkan pola yang komunikasinya itu bersifat transaksional. Contoh ya, presidensial threshold 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, itu kan mengharuskan partai membangun koalisi. Dan koalisi besar yang terbangun kemarin, itu kita bisa lihat Mbak Rara, berkonsekuensi pilihan-pilihan itu tidak selalu ideal. Ditentukan oleh 3 hal. Pertama, figur. Kemudian yang kedua itu benefit of office, ya, keuntungan dalam kekuasaan. Dalam konteks tentu setelah memenangi kontestasi. Yang ketiga itu cost of entry. Tentu kita semua tahu ini soal biaya masuk gelanggang pertarungan. Nah, bicara yang kedua tadi, keuntungan dalam kekuasaan biasanya sudah menjadi skema dalam konteks negosiasi politik sejak proses mendukung dan mengusung. Sehingga wajar kalau kemudian line up kabinet itu sebenarnya sulit menghindari atau sulit ya terhindar dari pola transaksional. Kalau kita lihat sejarah pembentukan pemerintahan, terutama pasca reformasi, kita bisa lihat misalnya ragam pola yang sudah berlangsung itu kan komposisi, misalnya sebut aja wakil dari partai. Profesional yang tentu juga kita sama-sama tahu di-endorse juga oleh partai politik sebenarnya. Sehingga kemudian ketika terjadi reshuffle, contoh misalnya di era Pak Jokowi, itu kan ada 12 kali reshuffle kabinet ya, dari sejak 2014 sampai terakhir itu Februari 2024.
Nah ini dari 12 kali reshuffle ini yang paling riskan untuk di reshuffle itu tentu adalah menteri dari kalangan non-partai. Ya, sebut aja misalnya beberapa contoh menteri yang diisi oleh para akademisi atau mungkin teknokrat yang non-partai begitu ya, yang itu kemudian digeser atau diganti. Dan proses transaksi ini juga indikasinya mulai terlihat ketika misalnya ada upaya memperbesar jumlah kementerian. Kan kalau berdasarkan pasal 15 Undang-Undang 39 ya tahun 2008 itu kan hanya maksimum 34 pos kementerian, ini Undang-Undang Kementerian Negara ya. Tetapi kemudian kalau kita lihat sekarang kecenderungannya akan diubah. Mungkin dalam perbincangan ini kan sekitar 40 pos kementerian. Nah pertanyaannya adalah 40 pos kementerian ini untuk siapa? Kan begitu ya. Sehingga kalau pertanyaannya mungkinkah menghindar dari transaksional, rasa-rasanya sulit. Kenapa? Karena persandingan presidensial dengan multi partaisme ekstrim, salah satu yang kompleks dalam pengurusannya adalah soal menghindari diri dari transaksi politik akibat besarnya investasi partai politik dalam gabungan partai politik pada saat mereka mengusung kandidat. Baik, artinya sulit menurut Mas Gun, sulit untuk kemudian formasi kabinet ini jauh dari transaksional seperti itu ya. Baik, saya akan ke Pak Imam. Pak Imam, narasi yang berkembang adalah kabinet yang mengakomodasi seluruh kekuatan politik. Kita berbicara dari sudut pandang rakyat. Jika ini terwujud, apakah menguntungkan atau merugikan rakyat? Ya tentu idealnya ya secara normatif kabinet yang menjadi pembantu presiden itu kan dia tidak hanya mewakili dari kelompok-kelompok gitu kan atau partai, tapi itu justru mewakili dari sebuah gagasan, sebuah cita-cita ya yang namanya transformational cabinet, kabinet yang mendambakan sebuah perubahan atau transformasi. Itu yang menjadi ukuran panduannya itu adalah cita-citanya. Dan cita-cita itulah yang sebetulnya menjadi komitmen loyalitasnya. Nah pada saat yang sama transaksi ini kan proses jual beli. Kepentingannya apa terus kemudian diakomodasi sehingga tidak didorong oleh sebuah cita-cita bersama. Nah jadi kalau nanti kabinet ini yang tersusun itu adalah wakil-wakil atau menteri-menteri yang ditunjuk sebagai hasil dari sebuah kompromi untung rugi ya interest yang ada, maka tentu semakin jauh dari cita-cita yang luhur untuk merealisasikan sebuah cita-cita kehidupan berbangsa yang baik gitu. Nah disinilah yang menurut saya tantangan ya, seberapa jauh nanti ya tentu tidak akan mungkin clean ya semuanya itu ke arah sana, tetapi harusnya presiden ya dengan apapun ya yang nanti berada di samping kanan kirinya itu juga memperhitungkan tentang public trust. Karena pemerintahan ini awal bekerja itu sebetulnya modalnya harus membangun sebuah kepercayaan publik, harus dimodali dengan sebuah kepercayaan publik, dan tentu menunjuk siapa yang nanti akan menjadi menteri itu adalah awal dari seberapa jauh public trust atau kepercayaan publik itu dibangun. Tapi berkaca pada hasil pemilihan presiden yang kemudian juga ini kan ada kaitannya dengan kepercayaan publik seperti itu. Betul ya, tapi saya berharap ada sebuah keberanian ya untuk menyusun. Saya tahu bahwa terlalu banyak pendukung ya yang mungkin harus diakomodasi, dan itu tentu tidak mudah, dan saya kira presiden sendiri juga punya pandangan orang-orang mana yang loyal terhadap dia gitu kan, sehingga di situ saja sudah terjadi pergulatan ya. Tetapi jangan lupa bahwa di tengah kepentingan-kepentingan yang beragam itu ada sebuah kepentingan yang lebih besar ya, yang harusnya diukur seberapa jauh public trust itu harus dipertimbangkan. Karena kalau semuanya hanya mengakomodasi kepentingan-kepentingan jangka pendek, kepentingan-kepentingan transaksi, maka sebetulnya yang akan dirugikan adalah pemerintahan ini sendiri. Karena public trust adalah modal awal, dan kemudian nanti kerjanya
kerja berikutnya adalah apakah itu nanti akan surplus atau defisit. Itu tergantung bagaimana kinerjanya. Tapi awal adalah memilih kalangan yang baik ya. Saya tidak mengatakan bahwa wakil dari partai itu semuanya tidak punya integritas dan kapasitas ya, tetapi harusnya itu betul-betul dihitung, jangan sampai menunjuk barang-barang bogus ya, orang-orang yang sudah sangat tidak mendapatkan trust dari publik dan akhirnya membebani. Oke, nah berbicara mengenai kepercayaan rakyat, kita ke Pak Sukidi. Ini di satu sisi kan menyusun kabinet hak prerogatif dari presiden, tapi di sisi lain kan ada hak rakyat untuk mendapatkan kabinet yang dream team agar kemudian kinerja pemerintah ini bisa maksimal. Tanggapannya Pak Sukidi? Sosiolog Michael Young dalam satu buku yang begitu terkenal, The Rise of Meritocracy, memberikan satu penegasan bahwa selama ratusan tahun masyarakat menjadi medan pertempuran di antara dua prinsip seleksi besar. Pertama, seleksi berdasarkan keluarga, dan kedua, seleksi berdasarkan prestasi. Nah, cerita Indonesia adalah cerita tentang satu kepemimpinan yang lebih didominasi pada prinsip seleksi berdasarkan keluarga, berdasarkan nepotisme, berdasarkan kepentingan yang sesaat. Karena itu kita harus mampu keluar dari prinsip ini untuk memulai satu tradisi baru yang menjadi kunci kemajuan di hampir semua negara maju, yaitu adalah rekrutan berdasarkan prinsip prestasi itu sendiri. Sejak tahun 1970, Lee Kuan Yew memberikan satu penegasan bahwa Singapura adalah negara meritokrasi. Hanya orang yang memiliki kecakapan, kerja keras, dan kearifan yang mampu naik ke puncak. Nah, pemilihan kabinet ini prinsip dasarnya harus berdasarkan meritokrasi itu. Memberikan kesempatan kepada mereka yang kompeten, yang memiliki wisdom, dan sekaligus kemampuan teknokratis untuk masuk dalam kekuasaan. Kenapa? Karena kalau tidak, kita akan terjatuh pada apa yang ingin saya sebut sebagai Indonesian kakistokrasi. Satu pemerintahan yang diisi oleh mereka yang paling tidak kompeten dan paling bermasalah secara moral. Dan orang-orang yang bermasalah secara moral ini bukan saja tidak layak untuk mengisi kabinet, tetapi justru menjadi penyakit kita untuk meraih kemajuan itu sendiri. Karena itu kalau kita ingin menunjukkan spirit untuk maju, maka prinsip yang dipegang oleh presiden dan sekaligus menjadi dream team harapan dari semua rakyat adalah prinsip meritokrasi itu. Berikan yang terbaik kepada rakyat dengan memilih orang-orang berdasarkan merit system itu sendiri. Merit system inilah yang menjadi kunci kemajuan di setiap elemen penyelenggara negara. Berikan kepada rakyat hak-hak yang terbaik dengan memilih orang-orang terbaik di semua lini penyelenggara negara. Hanya dengan jalan itu saya punya keyakinan bahwa kita mampu maju ke arah Indonesia yang dicita-citakan oleh Ibu dan Bapak pendiri bangsa. The right man on the right place seperti itu ya. Tapi kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, sebuah kajian Lembaga Administrasi Negara pada 2014 menemukan postur kabinet ideal hanya terdiri dari 20 kementerian dan 1 unit kerja kantor presiden. Selain pemborosan uang rakyat, kabinet gemuk juga berpotensi tumpang tindih kebijakan. Undang-undang memberi ruang untuk membentuk 34 kementerian. Narasi yang berkembang, pemerintahan baru akan membentuk 40 kementerian. Dan kita akan melihat bersama hasil jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Kami menanyakan mengenai postur kabinet dan yang menyatakan setuju dengan kabinet ramping lebih baik ada 82%, sementara
sisanya mengatakan kabinet gemuk lebih baik. Kita langsung saja tanggapannya, mungkin saya akan mulai dari Pak Imam terlebih dahulu. Anda melihat seperti apa opini publik yang setujunya dengan kabinet ramping yang optimisnya akan lebih baik seperti itu? Kalau menurut saya sebetulnya ya, kalau toh banyak, sebetulnya tidak apa-apa juga kalau memang itu dibutuhkan. Tapi kalau banyak itu merupakan kerumunan, orang yang bancakan, apalagi kita punya sejarah kan dalam kabinet kemarin ini, kalau tidak salah ada 9 menteri, 1 wakil menteri ya, yang terlibat dalam korupsi. Nah, dengan banyaknya kabinet, apakah itu akan menambah jumlah? Belum lagi yang tidak ketahuan gitu loh. Jadi saya lebih menitik beratkan kepada kualitas, teamwork, ya, kerjasama, dan kemudian seberapa jauh koordinasi itu dimungkinkan ya. Nah, sehingga logikanya kalau kabinet ini adalah terdiri dari pemain-pemain terbaik ya, ini saya jadi menganalogikan dengan sepak bola karena banyak sekarang orang lagi nonton, kan Anda bayangkan itu ya, tim nasional itu kan terpaksa kita ngambil dari orang yang dibesarkan dilatih di luar, karena bisa jadi kita ini dari sudut kualitas individual kita juga terbatas, tapi yang paling penting adalah seberapa jauh teamwork itu dibangun. Nah, kalau itu kerumunan yang muncul, bukan barisan, dan kemudian kerumunan itu tentu tidak mungkin bekerja sama satu dengan yang lain, maka ya sebenarnya kabinet besar itu tak lebih hanya sekedar kabinet bancakan. Dan itu bahaya sekali kalau sampai misalnya publik menganggap bahwa ini orang-orang ini siapa. Terus kemudian ngomongnya ke kanan ke kiri antara satu dengan yang lain, tidak pernah sinergi, ya tidak ada koordinasi, dan kemudian visinya berbeda-beda, dan apalagi merepresentasikan dari sebuah latar belakang yang juga beragam. Nah, itu saya kira modal sosial awal yang akan berbahaya sekali dari sebuah pemerintahan. Oke, saya Mas Gun, Pak Imam tadi meng-highlight ataupun menggarisbawahi kualitas yang lebih baik, teamwork yang kemudian diutamakan. Bagaimana tanggapan? Iya, setuju ya, karena gini, bicara soal kabinet itu kan bicara soal kerja dengan satu sistem yang akan saling terhubung satu sama lainnya. Dan ini kita tidak bicara hanya semata-mata presiden sebagai pribadi, tapi presiden yang berada di puncak hierarki otoritas memimpin birokrasi. Dan isi yang kemudian harusnya mendukung, ya, isi yang saya maksud para menteri yang kemudian menjadi bagian dari paket penting presiden mencapai kinerja atau prioritas-prioritas kinerjanya, itu harusnya akan diisi oleh orang-orang yang berkualitas, profesional, berdedikasi, kemudian punya integritas yang paling penting. Nah, hal seperti itu kan tentu akan membangun yang disebut dengan kerja kolektif dalam satu sistem birokrasi yang efektif. Kalau tidak, maka tidak ada, misalnya tidak dimulai dengan narasi yang kokoh, tidak ada tahapan yang kemudian tentu skala prioritas yang harusnya kemudian juga dituntaskan dengan ukuran-ukuran yang jelas, bukan karena semata-mata pertimbangan-pertimbangan politis. Misalnya ya, dalam konteks reshuffle kabinet, itu kan harusnya pertimbangannya adalah tercapai atau tidak kinerjanya. Kalau kemudian kinerjanya tidak tercapai, harusnya itu menjadi basis. Tapi kan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa reshuffle itu dilakukan lebih pada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan politisnya. Sehingga kemudian Mbak Rara, kalau kita perhatikan, satu kebutuhan strategis yang paling awal adalah membentuk tim, ya kan, tim yang betul-betul merepresentasikan optimisme bahwa kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu memang bisa menjadi stimulan perubahan-perubahan signifikan di masa mendatang. Tapi kalau kemudian sinyalnya juga nggak ada, ya, dimulai dari komposisi yang tidak meyakinkan, bagaimana kemudian keberlanjutan sebagai narasi besar ya untuk kemudian mengokohkan capaian-capaian Indonesia Emas itu, menurut saya akan hanya sekedar menjadi fantasi tanpa kemudian bisa direalisasikan dalam konteks prioritas kinerja yang terukur begitu. Apalagi kalau kemudian nanti ya, biasanya karena kita tidak bisa menafikan kemarin proses pemilu 2024 itu Mbak Rara ya,
memberikan semacam sinyal ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo kan di situ, ya. Artinya proses ini juga harus kemudian ada bridging yang bagus ya, Mas Sukidi, terutama dalam konteks misalnya bagaimana pemerintahan ke depan menjahit ragam kekuatan yang sebenarnya kemarin bisa saja ya tidak selalu misalnya berada dalam satu frekuensi yang sama gitu ya. Yang awalnya kemudian bisa aja karena kepentingan Pilpres sama-sama, tapi kemudian setelah Pilpres kan bisa kemudian mencari skema sendiri-sendiri, apalagi setelah 20 Oktober Presiden baru dilantik. Nah ini butuh komunikasi politik intens. Kemudian yang kedua, munculnya orang-orang yang bisa mengisi pos kementerian dengan sangat baik. Kemudian yang ketiga tentu tahapan dalam konteks capaian apa yang menjadi prioritas Pak Prabowo gitu. Oke, baik. Pak Sukidi, seperti apa pandangannya mengenai ukuran jumlah kabinet ini? Sebenarnya yang utama adalah bagaimana kualitas kabinet itu memenuhi harapan masyarakat. Karena itu pertama yang harus ditegakkan adalah pilihlah satu menteri yang betul-betul memiliki rekam jejak yang bersih. Karena kita rakyat Indonesia sudah begitu muak dengan praktek hipokrisi dalam penyelenggaraan negara, dan kita membutuhkan orang yang betul-betul bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan diri sendiri, bukan pula kesejahteraan keluarga maupun partainya. Itu pertama. Sehingga dengan demikian rakyat memiliki harapan baik pada tanah air. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah semangat untuk selalu mendedikasikan seluruhnya semata-mata untuk kemaslahatan bersama. Dan ini sebenarnya yang kurang dari praktek penyelenggaraan negara. Orientasi pada keluarga, pada spirit nepotisme itu selalu diunggulkan ketimbang orientasi pada kemaslahatan bersama. Kita harus kembali ingat pesan dari Ibu dan Bapak pendiri bangsa bahwa Republik ini menuntut kita, seluruh penyelenggara negara, untuk selalu memprioritaskan kebaikan dan kemaslahatan bersama. Bukan kepentingan partai, bukan kepentingan keluarga, bukan pula kepentingan sektoral yang itu amat sangat terbatas. Karena itu yang utama dan pertama adalah selalu berorientasi bahwa kesejahteraan rakyat, kebaikan bersama itu selalu menjadi orientasi yang utama dalam setiap pengabdian pada negeri. Kita terakhir sudah begitu muak dengan pemaknaan praktek politik yang orientasinya adalah in politik everything is possible. Dalam politik segala sesuatunya adalah mungkin. Sehingga semuanya hal-hal yang tidak pantas secara moral itu akhirnya dilanggar dan menjadi kebiasaan kita sebagai bangsa. Karena itu kita harus menyudahi praktek berpolitik yang segalanya mungkin ke arah berpolitik yang lebih memberikan satu nafas tentang politik itu. Yaitu adalah politik yang memang untuk kebajikan dan kemaslahatan bersama. Oke, Bapak-Bapak, kita akan melihat hasil jejak pendapat berikutnya dari media sosial mengenai sosok calon menteri yang dianggap sesuai menurut dari pandangan dari netizen. Kita akan melihat bersama. Nah, pertanyaannya adalah mengenai menteri sebaiknya memiliki latar belakang seperti apa. Ternyata yang setuju akademisi menduduki posisi menteri ada sebanyak 61%. Kemudian disusul oleh politisi 18%, birokrat 16%, terakhir pengusaha 5%. Siapa mungkin ini yang mau memberikan tanggapan terlebih dahulu? Dari Pak Sukidi mungkin terlebih dahulu. Dilihat apa yang diinginkan oleh netizen ya. Sebenarnya ini menarik sekali, menunjukkan sejumlah hal. Pertama, public trust, kepercayaan publik pada politisi itu begitu rendah. Ya. Dan ini menjadi tamparan yang cukup besar mereka untuk berbenah diri. Bahwa citra mereka di mata masyarakat itu begitu buruk. Karena terkait dengan
integritas, terkait dengan praktek-praktek yang tidak bermoral dan akhirnya menjadi satu kebiasaan di kalangan politisi itu sendiri. Referensi terbesar pada akademisi memberikan satu harapan bahwa pemirsa merujuk pada akademisi sebagai figur-figur yang bukan hanya kompeten, tapi bisa memberikan satu harapan tentang Indonesia yang lebih baik. Dan ini saya kira memberikan satu harapan positif bahwa akademisi harus lebih banyak turun gunung, ikut urun rembuk, ikut berpartisipasi aktif dalam memajukan Republik ini. Oke, Pak Imam, apa gambaran yang Anda dapatkan dari hasil ini, Pak? Saya tidak terlalu nyaman untuk mengomentari hasil ini ya karena saya akademisi. Cuma intinya adalah bahwa akademisi dianggap sebagai salah satu kelompok ya yang ada dalam masyarakat kita yang relatif itu bisa memberikan pikiran-pikiran yang baru ya, nafas baru, semangat baru. Namun demikian tentu juga harus hati-hati dengan pandangan seperti itu dari kalangan akademisi juga ya, karena akademisi tentu banyak sekali kekurangan di dalam pengalaman-pengalaman bagaimana dealing, bagaimana bersentuhan dengan birokrasi, dengan politik dan sebagainya ya. Sehingga menurut saya kepercayaan publik seperti ini harus disikapi dengan hati-hati. Nah, kalau toh itu nanti akan muncul, ya jangan sampai kemudian malah ini menjadi menjerumuskan akademisi, ya masuk ke dalam gelanggang politik dan nanti pencemaran terjadi juga di kalangan akademisi. Nah, oleh karena itu harus ada support ya, orang yang paham tentang birokrasi, tentang teknik-teknik hal-hal teknis ya, bagaimana memimpin sebuah kementerian misalnya. Jadi ini adalah satu satu harapan ya tentu, tetapi menurut saya jangan sampai ini nanti tidak hati-hati ya ada kalangan akademisi, karena kalau terjerumus saya tidak bayangkan nanti bisa saja berbalik, wah ternyata sama aja akademisi gitu kan. Oke, nah Mas Gun ini tapi mengomentari bagaimana kemudian tadi perbandingan yang disebutkan oleh Pak Sukidi bahwa ternyata kepercayaan terhadap akademisi jauh lebih besar dibanding terhadap politisi seperti itu. Iya, karena begini yang banyak dilihat ya, dan kemudian dalam konteks keseharian yang terbangun persepsi di masyarakat itu kan seperti Mas Sukidi tadi sampaikan, citra partai politik buruk, ya kan, kemudian kelembagaan-kelembagaan yang sering sekali kemudian disurvei ya seperti DPR yang isinya juga banyak politisi itu juga buruk. Wajar kalau kemudian mungkin sebagian dari yang diambil ya dalam konteks survei teman-teman Metro itu menyebut akademisi begitu. Jadi kenapa? Karena ini kan intersubjektif ya dari sebagian yang kemudian diminta pendapatnya. Jadi wajar lah. Yang jelas bagi saya sih pembentukan kabinet itu sangat tidak mungkin ya memosisikan akademisi jumlahnya jauh lebih besar. Ini kalau kita bicara realitas politik. Kenapa? Karena seperti kita tahu bahwa ini bicara soal deal politik yang jauh lebih awal dibanding proses kemenangan dalam pemilunya itu sendiri. Maksud saya ini deal politik yang sudah berlangsung sejak proses kandidasi. Sehingga biasanya kan komposisi kabinet itu terdiri dari politisi partai politik. Kemudian yang kedua itu biasanya diisi oleh para akademisi. Sebagian di antara akademisi ini juga proksi partai politik gitu. Itu juga kita harus hati-hati. Akademisi apakah pure akademisi atau sebenarnya dia adalah proksi dari partai politik. Atau kemudian kalau kita lihat perkembangannya juga bisa mereka yang juga dari kekuatan civil society ya yang kemudian merepresentasikan juga afiliasi politik pada akhirnya pada saat misalnya proses-proses kontestasi elektoral berlangsung, kita bisa lihatlah sejumlah nama ya. Dan yang paling penting sih bagi saya bukan soal dikotomi antara akademisikah, politisikah. Yang paling
penting bagi publik sebenarnya apakah dia memiliki kapasitas untuk kemudian mengisi jabatan yang tepat, gitu ya. Karena kerap kali misalnya memosisikan orang di posisi Menteri X gitu, tapi dia sama sekali tidak punya portofolio di kementerian yang bersangkutan, itu yang sering menjadi catatan kritis kita. Sebenarnya tidak apa-apa kalau dia misalnya menteri dari politisi partai politik, karena banyak juga di partai politik yang punya portofolio bagus untuk di posisi menteri. Yang masalah adalah ketika memaksakan orang yang tadi disebut orang bermasalah di pos kementerian, sehingga bukan mengurai masalah tapi justru menambah masalah lebih mendalam dan lebih meluas gitu. Lagi-lagi yang penting adalah mengenai kualitas dari sosok itunya sendiri ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, namun sebelumnya kita akan melihat hasil jejak pendapat sederhana melalui media sosial berikut ini. Mengenai Anda setuju pemberian kursi menteri sebagai balas jasa politik, 60% mengatakan tidak, sementara yang setuju 40%. Saya akan ke Mas Gun terlebih dahulu. Mas Gun, katakanlah ataupun apabila nanti presiden baru ingin menghindari politik balas jasa. Nah, apa kemudian upaya yang harus dibangun, narasi apa yang kemudian harus dibangun agar kemudian bisa menghindar ataupun mengelak dari tuntutan tekanan koalisi pendukung misalnya? Menurut saya 3 ya, kinerja, tantangan, dan perubahan signifikan. Jadi narasi, kalau kita bicara narasi, kinerja yang diutamakan. Sehingga kemudian KPI dari kinerja kementerian kan harusnya jadi narasi utama. Kemudian yang kedua tantangan nasional dan tantangan global. Contoh misalnya soal geopolitik yang sekarang semakin dinamis dan dalam tanda petik mengancam. Kemudian juga kita bicara soal ekonomi global, kan itu banyak sekali tantangannya. Dan yang ketiga perubahan signifikan yang akhirnya harusnya legacy kan. Dari kepemimpinan itu kan yang diharapkan adanya legacy. Jadi kalau bicara soal, ada tulisan bagus misalnya dari Ernest Borman ya soal bagaimana simbolik konvergen itu dibangun, berbagi kesadaran bersama. Bukan hanya simbol itu bukan arti simbol, tapi ini bicara soal kesadaran yang dibagikan, dan itu harus dimulai dari presiden gitu. Presiden punya tema besar apa dalam kepemimpinannya. Kemudian narasi besar kepemimpinan seperti Pak Prabowo besok ya, itu kan diturunkan pada visi misi yang harus kemudian dioperasionalkan oleh para menteri di leading sektor kementeriannya. Dan pada akhirnya kemudian misalnya setelah kinerja itu jelas yang ingin dicapainya apa, baru ini kira-kira bisa melakukan perubahan signifikan atau tidak, atau hanya ya berjalan di jalan yang kemudian tidak jelas orientasi akhirnya apa gitu, non-orientable object. Ya itu yang sering kemudian kita kritik sebagai Mobius strip ya, atau pita Mobius. Orang kalau berjalan di angka 8 yang ditidurkan itu kan tidak pernah sampai pada ujung perjalanannya. Dan akhirnya kemudian ya birokrasi menjadi labirin. Kenapa? Karena tidak jelas yang tadi saya sebut, kinerja, tantangannya apa, kemudian perubahan signifikan yang ingin dicapai apa. Kalau tidak itu, maka akan kembali pada selera individu tanpa ukuran-ukuran yang jelas dari sisi kinerja dan dari sisi perubahan. Tadi ada kinerja, tantangan, dan perubahan signifikan. Itu kemudian narasi yang harus dibangun menurut Mas Gun seperti itu. Saya akan ke Pak Imam. Pak Imam, apabila kita lihat dari pernyataan dari Profesor Politik Amerika Serikat Mark Dickenko mengatakan kepercayaan masyarakat mempengaruhi efektivitas penyelenggara negara. Apakah kemudian formasi yang seperti apa kemudian kembali kita berbicara mengenai public trust, dan apabila kemudian public trustnya rendah, apakah kemudian ini akan berpengaruh pada efektivitas dari penyelenggara negara itu sendiri? Tadi kita sudah berbicara mengenai kabinet, sudah berbicara mengenai public trust, berbicara juga mengenai sosok seperti itu. Ini bagaimana Pak Imam? Jadi sebenarnya rakyat itu subjek atau objek? Tentu subjek. Dia tidak bisa dilihat hanya sebagai sasaran. Jadi dia itu adalah aktor-aktor yang aktif. Nah kalau pemerintah sebagai dalam tanda kutip, dia ini kan sebetulnya pesuruh dari rakyat, ya, bukan tuan dari rakyat. Jadi kalau dia itu mempunyai
kekuasaan yang diberikan, yang dimandatkan kepada mereka, ya, maka dia harus bisa dalam tingkah lakunya, dalam mulai dari awal menunjuk pembantu-pembantunya, itu yang harus bisa dipercaya oleh rakyat. Nah, sedangkan indeks keberhasilan kekuasaan itu kan justru seberapa jauh dia bisa deliver, bisa menyajikan kebutuhan-kebutuhan rakyat, ya, pelayanan-pelayanan terhadap rakyat. Nah, oleh karena itu wajar saja kalau kekuasaan itu berhasil tidaknya ya diukur dari kepuasan misalnya. Seberapa jauh dia itu bisa puas, seberapa jauh juga rakyat kesel gitu loh. Nah, jadi kalau kebayangkan nunjuk kabinet saja udah menimbulkan kekesalan karena ini siapa sih ini sebetulnya gitu loh. Nah, jadi itu awal dari sebuah public trust itu muncul ya dari pertama seberapa jauh yang menunjuk pembantu-pembantunya itu orang yang berkapasitas. Tapi kapasitas itu tidak cukup. Anda bisa bayangkan misalnya kabinet yang sangat profesional sekalipun, ya, dia punya skill, punya pemahaman, punya pengetahuan, ya. Tapi integritasnya, kejujuran, tanggung jawab, keadilan itu sangat-sangat melorot, ya. Anda bisa bayangkan orang pintar tidak jujur. Tapi kalau jujur saja, punya tanggung jawab tinggi, tapi goblok juga tidak bisa dipercaya gitu loh. Nah, ini permainan tentang pemilihan orang yang mendapatkan public trust adalah orang yang punya kapasitas sekaligus punya integritas. Nah, bagaimana dia punya integritas kalau dia hanya sekedar mewakili kepentingan-kepentingan? Nah, itu yang menjadi sangat penting. Nah, kita lihat nanti apakah susunan itu adalah cerminan dari komposisi yang memang menghendaki public trust atau public distrust. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita dan saya terus terang ingin menunggu. Dari menit awal saja sudah bisa menilai, oh ini public trust-nya tinggi, atau sebaliknya, ini public distrust-nya sangat rendah. Kita akan menunggu bersama-sama ya Pak Imam. Saya akan ke Pak Sukidi terlebih dahulu. Pak Sukidi berbicara mengenai potret demokrasi. Apabila kita lihat nih beberapa tahun terakhir, penguatan eksekutif yang menembus sekat trias politika. Nah, apakah kembalinya hegemoni kekuasaan ini potret demokrasi masa depan? Saya kira kita belajar dari kesalahan demi kesalahan kita dalam berdemokrasi dan bernegara. Kesalahan pertama adalah penebalan kekuasaan eksekutif yang terlampau besar itu ternyata tidak kondusif bagi bekerjanya lembaga-lembaga demokrasi yang lebih otonom dan profesional. Karena itu harus ada keseimbangan dalam kita bernegara, terutama keseimbangan terkait dengan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu pertama. Yang kedua adalah kesalahan bahwa lembaga-lembaga negara ini ternyata diisi oleh orang-orang yang paling bermasalah secara moral. Dan itu terefleksikan pada tragedi moral yang membelit penyelenggara negara akhir-akhir ini. Karena itu kesalahan ini harus diperbaiki dengan memilih pemimpin di semua lembaga ini dengan tingkat rekam jejak yang istimewa. Hanya dengan rekam jejak istimewa inilah yang bisa memberikan harapan pada tanah air yang lebih baik. Ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah kesediaan kita untuk selalu mengemban amanah untuk menyelenggarakan mekanisme check and balances itu. Karena apa? Karena kekuasaan yang terlampau besar tanpa diimbangi oleh mekanisme penyeimbang dan kritik itu berakhir dengan korupsi yang merajalela. Karena itu kita memberikan satu harapan terutama kepada anggota dewan, terutama kepada kelompok sipil, dan terutama kepada kaum agamawan untuk tidak menjadi penghamba kekuasaan. Mereka harus selalu membersamai rakyat, kepentingan masyarakat, agar kesejahteraan dan sekaligus kemakmuran yang diamanahkan oleh Ibu dan Bapak berbangsa dapat terwujud dalam kita bernegara. Oke, baik. Mungkin ini terakhir ke Mas Gun juga mengenai topik kita untuk malam hari ini, kabinet profesional, kabinet transaksional. Iya, bagi saya begini, penting
menghadirkan kepercayaan seperti Mas Imam tadi sampaikan ya, untuk kabinet itu diisi oleh orang-orang yang memiliki portofolio jelas, memiliki profesionalitas. Profesional kan tidak mesti akademisi atau teknokrat, bisa juga kemudian misalnya diisi oleh orang-orang yang berasal ya dari circle partai politik. Tidak apa-apa, yang paling penting bagi saya adalah begini, jangan kemudian transaksi politik itu justru menjadi bagian terbesar yang kemudian bukan menarik gerbong kabinet yang akan berjalan itu ke arah yang tepat, tapi justru sebaliknya, terbebani oleh masalah yang luar biasa kompleks, terutama untuk mengurai janji-janji politik pada para pihak yang berinvestasi, sehingga kemudian logika kekuasaan akhirnya tunduk pada logika ekonomi. Yang seharusnya politik itu kemudian mampu mengarahkan pada kepentingan publik yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan individu dan kelompok kecil semata. Ya. Pak Imam, ada tambahannya tapi ringkas saja Pak Imam, karena durasinya terbatas. Ada dua hal. Pertama, bagaimana kabinet ini menjadi kabinet yang bukan kerumunan bancakan. Dan yang kedua, bagaimana sebagai gantinya adalah kabinet tim kerja terpercaya. Jadi dua itu, kerumunan bancakan atau kabinet kerumunan tim kerja terpercaya. Kita akan tunggu bersama bagaimana potret kabinet masa depan. Terima kasih Mas Gun, Pak Imam dan juga Pak Sukidi telah berbicara bersama kami malam hari ini. Pemirsa, seorang negarawan dituntut memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan keluarga. Sayangnya negeri ini surplus politisi namun defisit negarawan. Saat rekomendasi politik menjadi tiket untuk dilantik, apakah jabatan masih dianggap sebagai ladang pengabdian atau hanya sebagai kesempatan untuk mengukuhkan kekuasaan? Filsuf Yunani kuno Aristoteles menyebut tujuan politik adalah kebaikan dan perhatian utama politik adalah menumbuhkan karakter terbaik warga negara serta membuat warga melakukan perbuatan mulia. Sejumlah pos kabinet kerap menjadi rebutan. Alokasi anggaran kementerian yang besar berpotensi dimainkan sebagai logistik partai politik atau bersinggungan langsung dengan hajat hidup rakyat sehingga berpotensi menjadi mesin politik di tingkat akar rumput. Dinamika politik pasca Pilpres 2014 dapat menjadi trauma yang memaksa presiden terpilih bersikap akomodatif. Namun rakyat juga jangan lupa dukungan yang besar di parlemen membuat fungsi kontrol DPR melemah dan membuka ruang kembalinya hegemon kekuasaan. Saya Fitri Megantara, terima kasih telah bersama kami dalam Visi Negarawan. Selamat malam, sampai jumpa.